Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di subuh kali ini kita dibangunkan oleh Allah. Kemudian kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, suatu nikmat yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bahkan sholat sunnah di subuh kali ini khairun minad dunya wa ma fiha. Semoga kita istiqomah Bapak Ibu menjalankan ketaatan kepada Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajat kita, dikumpulkan kita bersama orang-orang saleh dan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita kaji kembali kitab Rihlah ila Daril Akhirah li Taqwiyatil Iman. Tentu tujuan utamanya adalah untuk terus menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kuatnya iman kita bisa menghadapi kehidupan kita dengan baik. Karena orang mukmin menghadapi hidup ini dengan iman. Iman itu senjata utamanya orang mukmin, yakin kepada Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kenapa? Orang kalau yakin sama Allah, tinggal dia minta sama Allah, selesaikan ya Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan. Dan ia yakin sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mukmin. Maka jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang mukmin orientasinya bukan duniawi. Orang mukmin orientasinya adalah ukhrawi. Orang mukmin orientasinya ukhrawi. Yang dia fikirkan akhirat. Dunia juga difikir untuk akhirat gitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tentu untuk kebutuhan akhirat gitu. Jadi orientasinya akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kaji kitab Rihlah ila Daril Akhirah. Kita berjalan-jalan menuju kampung akhirat, membahas perkara ukhrawi lagi, perkara akhirat. Untuk pembahasan asratus sa'atil sughra wal kubra kita cukupkan ya. Untuk pembahasan tanda-tanda kiamat kecil sudah selesai. Kemudian tanda-tanda kiamat besar itu sudah kita bahas, tentang Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam ya. Dan nanti ada beberapa kejadian-kejadian di hari akhir ya. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW dan sudah kita jelaskan beberapa di antaranya. Tujuannya sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan untuk nakut-nakuti ya. Kalau riwayat-riwayat berkaitan dengan kejadian akhir zaman, adanya dukhon, kemudian adanya malhamah kubro. Malhamah kubro itu apa ya? Malhamah itu kayak gonjang-ganjing, peperangan. Kubro itu besar. Di akhir zaman itu terjadi peristiwa nanti peperangan besar. Munculnya Dajjal itu saja sudah membuat dunia ini geger, apalagi nanti kemudian muncul malhamah kubro, dan kemudian nanti Imam Mahdi berkuasa. Ini nanti mungkin yang paling baik penyampaian masalah akhir zaman ini biasanya ada ustadz-ustadz akhir zaman gitu. Tapi sering kita dengarkan Pak, tujuannya sebenarnya ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi itu
harus kita imani karena memang dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa yang beliau sabdakan dari tanda-tanda kiamat kecil itu sudah terjadi dan real terjadi, Masya Allah. Apa yang Rasulullah sabdakan itu, ini harusnya menambah keyakinan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tujuan berikutnya adalah agar kita berhati-hati, Bang, berhati-hati, termasuk mendidik putra-putri kita, generasi berikutnya, agar mereka bisa menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman nanti, gitu. Termasuk kita, mungkin fitnah-fitnahnya sudah kita hadapi, Bang. Nah, ini kita harus paham, oh ini fitnah ternyata, saya harus hadapi, begitu, Bang. Bukan malah ikut-ikutan larut dalam fitnah tersebut, gitu. Fitnah perpecahan umat, ada. Kata Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Itu tanda-tanda akhir zaman. Umatku akan terpecah menjadi sekian, kata Nabi. Di medsos ikut-ikutan, Bang, hanya masalah perkara furu'iyah, nah gitu ikut-ikutan. Oh, sekarang Ustadz punya KTA apa lagi rame, Bang. Saya punya KTA misalkan Muhammadiyah gitu, Bang, dipermasalahkan. Punya KTA apa? Organisasi itu kan tempat saja, Bang, untuk berjuang, tempat untuk berjuang. Ini tentu fanatisme kita, fanatisme Islam, Bang, bukan fanatisme madhab atau fanatisme organisasi, Bang. Organisasi hanya tempat kita berjuang, kendaraan kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Realitanya dengan kendaraan organisasi itu memudahkan kita untuk li'ilai kalimatillah, untuk mendakwahkan Islam. Contohnya membantu saudara kita yang ada di Aceh, ada yang ada di Sumatera, itu organisasi juga banyak, mengumpulkan dana, kemudian menyalurkan, termanajemen dengan bagus, terorganisir dengan baik, gitu kan. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yughlabul batil binidham. Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan yang terorganisir. Kalau dulu ketika khilafah Islamiyah tegak, yang mengorganisir kekhalifahan, Pak. Yang mengorganisir Islam kaum muslimin seluruh dunia itu khalifah, Amirul Mukminin, Pak. Pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Itu yang mengorganisir. Kalau ada kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin, sang khalifah berkewajiban untuk memperhatikan mereka, kemudian menyeru umat untuk memperhatikan. Nah, sekarang setiap negara sibuk dengan negara masing-masing, Pak. Bahkan negaranya sendiri tidak peduli dengan rakyatnya, kadang kan begitu, Pak. Kadang, Pak. Terus siapa, Pak, yang organisir kayak gitu? Kalau tidak organisasi Islam, Pak. Akhirnya muncul organisasi Islam, atau bahasa Arabnya jamaah min ba'dil muslimin. Jamaah min ba'dil muslimin itu tujuannya ya tadi untuk mengambil peran di tengah masalah umat yang begitu pelik ini, di tengah masalah umat yang begitu beraneka macam. Harusnya Bapak Ibu, ini umat ini saling tolong menolong, kan begitu. Hal yang melengkapi. Organisasi satu senang buat rumah sakit, sosial dan seterusnya, alhamdulillah kita support. Organisasi satunya lebih fokus ke kitab-kitab turath, kitab-kitab ulama-ulama dahulu, kemudian mengembalikan kepada manhaj salaf, gitu. Kita support. Ada organisasi yang suka dakwah kemana-mana, ke masjid, kemana-mana, yang kita tidak mampu kalau kita dakwah ke pelosok-pelosok. Beliau-beliau itu mampu ke pelosok-pelosok, ya. Saling bekerja sama di bidang tersebut, tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, ini contoh, Bapak Ibu. Harusnya kita justru menguatkan kaum muslimin, tidak menjadi asbab fitnah itu terjadi, kan gitu. Kadang-kadang ya
merasa paling benar itu akhirnya masuk ke fitnah itu sendiri begitu. Nah, contoh begitu. Jadi ikhwan fitin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan kita mengkaji tanda-tanda kiamat besar yang nanti akan terjadi. Entah kapan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahuinya. Nanti Allah yang yang menjalankan skenario perjalanan hidup dunia ini kan memang Allah Al-Khaliq, Allah sang pencipta, dan Allah yang mengatur semuanya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita langsung saja masuk setelah tanda-tanda kiamat. Nah, berarti yang selanjutnya apa, Pak? Kiamat. Ya, kita bahas kiamat. Nanti setelah kiamat masih panjang, Pak, pembahasannya, Masya Allah. Karena ternyata hidup, makanya di sini Masya Allah, pembahasan tentang dunia itu kan sangat sedikit sekali sebenarnya, Pak. Pembahasan dunia itu kan isinya ya jangan seneng sedih, nyambut gawe ra nyambut gawe, Pak. Loro mari, Pak. Wis ngono tok, Pak. Nikah seneng dolan, Pak. Mumet golek pakat mangan, Pak. Seneng oleh duit akeh. Wis kayak gitu tok, Pak, dunia itu, Pak. Tinggal kita ini di posisi mana gitu, Pak. Pas duit akeh ya seneng, Pak. Bersyukurlah kepada Allah, gunakan di jalan Allah. Pas posisi di mana kita susah nyari uang ya sabar, Pak. Cari terus sampai dapat, Pak. Ikhtiar. Kita sakit sabar berobat, Pak. Sembuh alhamdulillah, mati inna lillah, ngeten. Gampangnya ngeten. Iya, tapi kalau nanti dirinci lagi kan ada masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak, masalah cari perjuangan tadi, masalah kalau dirinci memang itu. Tapi pada akhirnya tadi kalau kita melihat termasuk belajar sejarah itu, watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Jadi hidup manusia itu cuma diputar sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ngono-ngono, Pak. Seperti itu. Cuma kita pribadi, Pak, ini yang harus pandai-pandai menata hati terus, Pak. Melewati hari demi hari kita. Ya begitu. Bisa tali ulur antara syukur, sabar gitu, Pak. Dengan masalah yang ada di hadapan kita gitu. Itu dunia kita. Lah makanya semindah malih Bapak Ibu, ya dunia itu dijalani dengan santai mawon, ya. Dengan santai. Karena memang dunia itu permainan kan, innamad dunya la'ibu wa lahu. Dunia itu sendau gurau, Pak, dengan serius. Untuk dunia serius banget, untuk akhirat malah nggak serius, Pak, gitu. Yang dunia itu sendau gurau, kita malah serius. Akhirat yang serius kita malah guyonan, Pak, gitu. Akhirat yang serius kita malah guyonan. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kaji akhirat, kaji kiamat. Nah, terjadinya kiamat dulu, Bapak Ibu yang dimuliakan. Terjadinya kiamat. Nama-nama hari kiamat itu banyak, Pak, di dalam Al-Qur'an. Singkatnya nama-nama banyak itu menunjukkan besarnya atau azimnya, dahsyatnya kejadian saat itu. Wa iyadzubillah, semoga Bapak Ibu kita tidak mendapati hari itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga tidak mendapati hari itu. Jangan malah nantang, aku pengen ngerti kiamat iki koyo apa, Pak. Jangan. Wa iyadzubillah. Wa iyadzubillah. Sebagaimana saudara kita di Aceh, di Sumatera itu kan bagian kecil saja dari namanya kiamat sughro saja, Pak. Musibah itu kan kiamat sughro. Itu saudara kita itu ada yang tidak ngerti kalau akan terjadi musibah seperti itu, sehingga banyak yang tertimbun, kena banjir bandang dan seterusnya. Sebagaimana dulu mereka juga kena Aceh, kena tsunami, itu juga tidak sadar kalau akan ada tsunami. Dan nanti kiamat begitu, mereka nggak sadar kalau akan terjadi hari kiamat, karena disebutkan nanti di sini kiamat itu datangnya tiba-tiba, Pak. Nanti kita jelaskan hadis-hadisnya. Nah, jadi kiamat itu perkara yang sangat mengerikan sekali.
azim. Makanya disebut dalam Quran itu namanya banyak. Yaumul qiyamah, yaumut taghabun, yaumut talaq, al-ghasyiyah, yaumul akhir, as-sa'ah, yaumul ba'ats, yaumuddin, yaumul hasrah. Ada namanya yaumul hasrah. Yaumul hasrah itu hari penyesalan, di mana nanti manusia nyesal tapi tidak ada manfaatnya penyesalan itu. Wah, kudune aku kudune apik mbiyen ngono. Kiamat dadi wis ora sempat. Ada hari pembalasan yaumuddin, yaumul qarar, yaumul fasl, yaumul jam'i, yaumul hisab, yaumul wa'id, yaumul khulud, yaumul khuruj, al-waqi'ah. Ini ada ayat dalilnya nggih. Ini kalau saya baca dari satu-satu habis waktunya, Pak. Dan saya jelaskan sesuatu nanti juga habis. Intinya ada ini namanya banyak sekali, Pak. Al-waqi'ah, al-haqqah, at-tamatul kubra, as-sakhah, al-qari'ah, al-qari'ah loh, bukan al-qari, bukan al-qari'ah loh. Karena ada saya itu heran kenapa al-qari'ah kok diterjemahkan hari kiamat. Heran orang mboten terlalu ilmi ya. Mboten sinau, yang sinau mboten heran. Al-qari'ah itu kayak ain nih. Makhrajnya harus benar. Itu namanya hari kiamat, nama hari kiamat. Kalau al-qari'ah lagi para pembaca perempuan. Qari itu pembaca laki-laki, qari'ah pembaca perempuan. Kalau pakai hamzah, ini pakai ain, Bang. Sehingga artinya hari kiamat. Nah itu jamaah yang dimakan Allah SWT. Jadi kasratu asma'i yaumil qiyamah, banyaknya nama-nama hari kiamat itu menandakan besarnya kejadian tersebut. Ini sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan wa kullu ma'adzuma sya'nuhu ta'addadat sifatuhu. Setiap yang besar perkaranya itu biasanya banyak sifatnya. Orang itu kalau punya sesuatu itu kalau disebutkan mempunyai banyak sifat itu berarti besar. Nabi Muhammad SAW itu besar, maka disebutkan banyak sifat-sifatnya. Al-Amin, As-Siddiq, Al-Amanah, Fatanah, namanya Al-Qasim, yang ini begini. Berarti Rasulullah itu azim, besar. Disebut-sebut sifat-sifatnya itu besar. Tapi kalau orang tidak disebut sifatnya itu berarti kecil, Pak. Bahas males, Pak. Karena sifatnya ya mengono tok ya wis rasa dibahas, Pak. Tapi kalau besar itu sifatnya banyak. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk mempersiapkan menghadapi hari tersebut. Sebagaimana hadis ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad," namanya Arab Badui nih, kurang adab. "Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Kapan?" Kapan? Wah, aku penasaran kan. Masalahnya kabar hari kiamat itu kan di dalam Al-Quran sangat ngeri sekali, sangat besar sekali. Jangan baca surat juz amma saja, dari amma yatasaalun sampai wan nazi'at, sampai ayat-ayat di surat atau di juz amma itu kan banyak meriwayat atau menjelaskan tentang hari kiamat. Sampai mereka amma yatasaalun, tentang apa mereka bertanya-tanya, anin naba'il azim, tentang kabar yang sangat besar. Apa itu kiamat itu? Makanya Arab Badui ini tanya, kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ma ista'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Itu yang paling penting, bukan kapannya, tapi apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Jangan-jangan kita lalai, Bang. Ngapunten, realitanya banyak yang lalai. Apa nih tahun baru, Bang, wis lalu wis nyiapke ngopo iki? Trompet nyiapke, klambine arep jalan-jalan teng pundi, ajeng bahkan sing mas-mas pacaran wis nyiapke kondom barang, Bang. Kayak gitu beritanya, Bang. Sudah nyiapkan tempat party, sudah nyiapkan tempat dugemnya, alat-alatnya sudah disiapkan semuanya. Masyaallah muslimin Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalai terhadap datangnya hari kiamat.
Padahal kiamat sangat dekat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadu an-nas 'ala dunya illa khirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'dan." Ini kata Nabi, Pak. Rasulullah bersabda, "Iqtarabatis sa'ah." Kiamat itu sudah dekat. Wa la yazdadu an-nas 'ala dunya illa khirsan. Tetapi tidak bertambah manusia itu terhadap dunia kecuali tambah rakus. Padahal kiamat semakin dekat, manusia semakin rakus dengan dunia, Pak. Semakin, nanti tandanya begitu. Kalau dulu zaman Nabi kan, padahal zaman Rasulullah sudah mengatakan aku dan hari kiamat itu kayak begini, kata Rasulullah, sudah dekat. Tapi semakin menjauhi Nabi, manusia semakin rakus dengan dunia, semakin jauh kayak gini, Pak. Nanti semakin tambah abad lagi, semakin tambah rakus lagi manusia terhadap dunia. Padahal kalau nggak rakus, Pak, dunia ini untuk hidup bersama-sama cukup, Pak. Problemnya itu ada orang-orang rakus tuh, Pak. Sehingga Bapak, namanya orang rakus, misalkan anak 5, Pak, 1 rakus, Pak, itu sudah ngentekke panganane wong 5 iki, Pak. Duwe sedulur rakus itu kan nganyeli, Pak. Jatahe dhewe dipangan kono, Pak. Sehingga kita jadi susah, Pak. Gimana? Sama, Pak, manusia itu jadi kalau nggak rakus itu rezekinya Allah teng donya itu didum bareng-bareng itu cukup, Pak. Iso tinggal bareng-bareng, seneng-seneng bareng, ibadah bareng, Pak. Tapi problemnya ada manusia-manusia rakus, Pak. Itu akhirnya menyengsarakan yang lain, Pak. Oh, masya Allah, wete diketoki, Pak. Men sugih dhewe, Pak. Tambang keruki kabeh, Pak. Dengan berbagai cara, regulasinya lah gampang, karo pejabat ngene wis godhet akeh karo janji-janji apa ngono rak ya wis. Akhirnya lambang rene, Pak. Rakus, sugih memang, Pak. Kekayaannya 7 turunan, enggak habis-habis niku. Tapi rakus. Siapa yang dikalahkan? Ya orang-orang lain, yang kayak itu saudara kita di Aceh, di Sumatera, akhirnya kena banjir bandang, musibah di mana-mana dan seterusnya. Itu kan karena kerakusan manusia-manusia tertentu itu, Bang. Ya kayak tadi analoginya anak 5 sing siji rakus, Masni misalnya rakus, Bang. Adi-adi ini ora oleh apa-apa, Pak. Goreng ndok loro, Pak, misalnya. Engko didum wong 5, Pak. Dintake dhewe, Pak. Berarti adi-adi ini ramangan ndok, Pak. Kula marai putrane gangsal, Pak. Niku kula dadi contoh, Pak. Buru nek sing rakus siji mesti marai sing sora liyane, Pak. Begitu. Tapi kalau semuanya enggak rakus, didemah delis, dibaginya lenyek. Kabeh bisa menikmati telur tersebut. Sama seperti manusia itu kalau semuanya enggak rakus, Pak, gitu. Kita cukup. Ini masya Allah hidup kita enak banget, Pak. Keduman kabeh, Pak. Insyaallah pun negeri kita ini kok sugih, Pak. Gemah ripah loh jinawi sanjange Ustadz Kus plus kayu apa itu kolam susu gitu, Pak. Kemudian apa niku sanjange tongkat dilempar jadi tanaman gitu. Negeri kita ini kan masya Allah, Pak. Apa enek, Pak. Nggih mboten. Napa mawon enten, Pak? Dari buah-buahannya, dari tumbuh-tumbuhannya, dari hewan-hewannya, dari tambang-tambangnya. Itu kalau dibagi, tambangnya juga dibagi, gitu, Pak. Gitu. Nah, gitu. Kembali lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan. Jadi wala yazdadun nas 'ala dunya ila khirsan. Manusia semakin dekat dengan kiamat semakin rakus, Bang. Semakin rakus. Wala yazdaduna minallah illa bu'dan. Tetapi tidak bertambah dengan Allah kecuali tambah jauh. Semakin jauh dari Allah semakin rakus dengan dunia. Itu ciri-ciri kebinasaan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah terbesar, lebih besar daripada kiamat itu sendiri, Pak. Orang itu kalau jauh dari Allah, rakus dunia, itu lebih besar musibahnya, lebih besar musibah. Makanya Nabi Muhammad ngajar kita doa, Rabbana la taj'alid dunya akbara
hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana la taj'alid dunya akbara hammina. Sebelumnya Rabbana la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah terbesar kami di dalam agama kami. Jangan Kau jadikan musibah itu di agama kita, Pak. Berarti musibah terbesar agama. Artinya kita jauh dari Allah. Dan jangan Engkau ya Allah jadikan dunia itu obsesi tertinggi kami dan puncak keilmuan kami. Golek ilmu dhuwur-dhuwur mengarep tinggal golek dunia ini, naudzubillah. Jadi itu doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadulul ayatil Qur'aniyah al-karimah wal ahadits as-sahihah ala qurbis sa'ah wa dunuwiha. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang sahih itu menunjukkan dekatnya hari kiamat. Fa inna zuhura aktsari asyratis sa'ah dalilun ala qurbiha. Dan nampaknya kebanyakan tanda-tanda kiamat yang sudah kita jelaskan jamaah yang kedua, tanda-tanda kecil, dan ini kayaknya sudah nampak tanda-tanda mau besar, Bang. Ya tadi perselisihan, keruwetan hidup, ini di antara tanda-tanda apa dekatnya dengan hari kiamat. Muncul ulama su' dan seterusnya itu. Nah, banyak ya tanda-tandanya. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dekatnya sudah banyak sekali dalilnya Bapak Ibu. Nanti enggak terus jam 2:30 masih lama, Pak. Jamnya kok enggak ganti-ganti, Pak. Niku kan biasanya nyiapkan ustaz, Pak niku. Kalau sini kan nyiapkan jamaah. Jamnya 2:30, Ustaz. Jadi kita belum subuhan. Adapun hari kiamat, Allah, kemudian kan mesti ada pertanyaan. Allah, terus kapan kiamat ya? Urung rasuwe kan nggak tahu loh, Pak, nggak tahu. Bisa jadi terjadi. Ada syekh itu dari Palestina, namanya Ustaz Abdul Fattah Al-Uwaisi. Pernah ke pondok, Pak? Pernah ke sini ke pondok. Abdul Fattah Al-Uwaisi itu profesor ulama di Palestina, yang beliau juga meneliti juga tentang apa namanya kondisi-kondisi. Beliau yakin sekali karena memang seorang ulama dan yakin dengan nubuah kenabian Rasulullah SAW, apa namanya kabar-kabar nubuat, yakin sekali. Dan memang beliau teliti terjadi apa yang beliau teliti itu, termasuk keyakinan Palestina pasti akan merdeka, kemudian nanti akan menjadi salah satu pilar dari kebangkitan Islam begitu. Itu beliau jamaah yang dimuliakan Allah SWT menunjukkan, mengatakan kepada kita, lo jangan dikira terus nanti kiamat itu terjadi atau fitnah itu terjadi di generasi berikut anak cucumu. Bisa jadi kepada antum, bisa jadi, kita nggak tahu, Pak. Namanya perkara gaib itu hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Oleh karena itu tugas kita seorang mukmin itu persiapan saja, persiapan terus. Kalau terjadi pada hari kita, ya mau tidak mau Bapak Ibu harus kita hadapi. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ilmu kiamat itu milik Allah. Dan kita, karena itu milik Allah, kita pun tidak boleh mereka-reka, Pak. Tidak boleh mengira-ngira, tidak boleh bahasanya apa? Jetek-jetek. Engkau kira jek suwe. Kalau orang mengatakan jek suwe, Pak, itu kan berarti jetek, Pak. Gimana? Alah jek suwe. Ini jetek, Pak. Padahal nggak boleh jetek itu, betul. Jetek atau betulnya? Jetek itu Pak. Nebak itu apa? Itu melewati Gusti Allah, Pak. Orang itu kita dalam hal-hal gaib niku mboten nangsal, nebak niku mboten nangsal, Pak. Orang mukmin kalau dalam perkara gaib
ilmuha indallah. Qul innama ilmuha inda rabbi gitu. Orang mukmin itu kalau perkara gaib pasrahkan ilmunya kepada Allah. Wallahu a'lam bissawab gitu. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang paling tahu. Misalkan kapan deh jenengan sedo takon ngono kayak piye Pak. Jenengan sedo kapan? Jangan nebak ketoke kok 10 tahun bekas ngono. Kok penak men suwe banget Pak. Kalau ditanya tentang sesuatu yang gaib, jawab saja Allahu a'lam bishawab. Allah yang paling tahu, Bang. Allah yang paling tahu. Bahkan untuk perkara yang kita pasti, menurut kita pasti saja, kita harus menggunakan kalimat insya Allah. Misalkan kapan deh putrane nikah? Jenengan padahal sudah dapat hari ini. Anaknya sudah dapat jodoh, sudah nentukan hari, bulan Januari tanggal 10 tahun 2026 gitu nggih. Wis dapat dino Pak itu. Niku enggak boleh kapan di putra nikah? Tanggal Januari tanggal 16 2026. Tanpa insya Allah niku enggak boleh Bapak Ibu. Urung karuan dadi Pak niku. Ngapunten. Bisa jadi anaknya meninggal atau calonnya meninggal atau pas kan kayak itu loh, kayak terjadi ada mau nikahan anak gubernur gitu, terjadi gempa, akan terjadi banjir itu Pak, sehingga mereka harus menunda pernikahan mereka itu. Sudah digoleki tanggalnya Pak, tapi qadarullah masya'at terjadi gempa, terjadi banjir ngapunten gitu. Sehingga harus diundur begitu. Maka kita katakan kapan dia anaknya nikah? Insya Allah, jika Allah berkehendak gitu. Januari tanggal, maka orang mukmin itu senantiasa menggunakan insya Allah. Nabi Sulaiman pernah ditegur sama Allah gara-gara tidak pakai insya Allah. Beliau itu punya istri banyak, seratusan. Nah raja ya Pak, zaman dahulu lagi, zaman dulu itu istri banyak itu raja itu selirnya banyak, itu biasa Pak. Nggak usah jauh-jauh Nabi Sulaiman zaman kerajaan Mojopahit, kerajaan Singosari ini raja di selir banyak itu kan biasa Pak nggih mboten. Ora sadar saya raja keraton Solo kadang loro bojone papat telu. Artinya kalau zaman dulu raja-raja itu istrinya banyak. Nabi Sulaiman itu kan raja Pak, istrinya banyak. Beliau itu niat mau menggauli istrinya malam ini semuanya. Aku akan menggauli istriku semuanya agar nanti anak yang lahir dari rahim itu menjadi para pejuang semuanya. Lupa mengucapkan insya Allah. Digauli tidak jadi semuanya Pak. Satu pun tidak ada yang hamil. Bahkan satu kan diriwayatkan satu pun yang hamil melahirkan itu cacat Pak. Dalam riwayat yang lain ya kayak kurang lah anak itu tersebut. Kemudian disebutkan Rasulullah SAW karena Nabi Sulaiman lupa dengan kalimat insya Allah, jika Allah berkehendak. Jadi orang mukmin itu menyerahkan urusan gaib kepada Allah. Termasuk rezeki kita besok itu insya Allah begini, insya Allah begini. Begitu ini. Tidak boleh kemudian kita memastikan saya pasti sukses, ya, pasti. Baru bangkrut nangis, Bang. Anak saya pasti berhasil. Memastikan sesuatu yang tidak boleh kita pastikan, karena perkara besok itu belum pasti, Bang. Besok itu belum pasti. Yang pasti besok mati, Bang. Oke. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya orang mukmin itu tawaduknya kepada Allah begitu Pak nggih, mboten angsal khusyuk. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anis saah. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Sekian bisa meneh
Kita tidak boleh mereka-reka. Dulu ada yang mereka-reka kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sudah berlalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sudah berlalu, enggak terjadi kiamat Pak. Nah, nanti kalau ada yang ramal lagi sudah abaikan saja. Ilmu apa? Filmnya masih ada. Bahkan macam-macam ya. Nah, kalau kita udah siapkan amal soleh saja, ilmunya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun tidak ngerti kapan kiamat, tapi tanda-tandanya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kapannya Nabi dan malaikat Jibril pun tidak dikasih tahu, Pak. Buktinya malaikat Jibril bertanya sama Nabi ketika itu di hadis tentang iman Islam lagi. Mata sa'ah, kata malaikat Jibril, kapan kiamat? Tentu Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kudune sing takon luwih ngerti Pak nggih, wong dekat sama Allah, malaikat Jibril Pak nggih. Tapi malaikat Jibril pun enggak tahu Bapak Ibu nggih. Tapi itu pertanyaan agar menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa ilmu kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Pertujuan dikabarkan terjadi hari kiamat agar kita bersiap-siap dan agar kita faham Pak, dunia ini tidak selamanya. Dunia ini akan hancur sama yang dimulakan Allah. Orang yang membanggakan dunia pengen misalkan yang aku tidak bangga dengan hartaku, yang saya bangun adalah namaku. Kan ada orang kayak gitu. Membangun nama kalau tidak dengan ketakwaan sama saja Pak, akan binasa. Bahkan contoh salah satunya misalkan Mustafa Kamal Atatürk. Ngertos betul Pak nama itu Pak? Nggak ngertos ya, alhamdulillah kalau nggak tahu Pak. Nggak usah tahu juga nggak apa-apa Pak. Tapi kalau dalam dunia Islam nama Mustafa Kamal Atatürk itu sangat-sangat jelek sekali Bapak Ibu. Sangat-sangat buruk. Tapi bagi orang-orang liberal, bagi orang-orang nasionalis tok tanpa agama niku termasuk junjungan Pak, termasuk junjungan. Ngapunten sangat termasuk Bapak Presiden negeri kita ini di Indonesia, Bapak Presiden Soekarno, termasuk yang mengidolakan Mustafa Kamal Atatürk karena memang punya jiwa nasionalis ini. Padahal Mustafa Kamal Atatürk itu yang meruntuhkan sendi-sendi keislaman. Mustafa Kamal Atatürk itu Pak, itu yang dulu menghancurkan Turki Utsmani, yang dulu umat Islam itu saling terkoneksi satu dengan yang lain, kemudian diruntuhkan sama Mustafa Kamal Atatürk dibantu oleh Inggris. Kemudian Mustafa Kamal Atatürk melarang adzan menggunakan bahasa Arab, melarang wanita, bahkan wanita-wanita itu kalau nggak usah pakai jilbab, suruh nyopot jilbabnya. Tapi bagi orang-orang liberal itu pahlawan, yang dia bangun nama. Lah nama itu kan akhirnya kontroversial. Ya bagi para pengikutnya namanya besar. Bagi kita namanya buruk sekali, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang jenengan bangun nama itu masih kontroversial juga Pak. Belum tentu orang muji jenengan, justru malah kadang dicela gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan nanti kalau sudah kiamat habis juga nama kita, nggak ada. Setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di akhir. Tapi kalau yang kita bangun nama kebaikan, kesolihan, itu untuk tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan bakok, akan kekal. Nabi Muhammad misalkan sallallahu alaihi wasallam, itu tujuannya Allah, namanya sudah otomatis akan dikenang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama Abu Bakar, Umar, Utsman, namanya sampai sekarang disebut-sebut terus Pak. Padahal mereka tidak punya niatan namanya harus besar, bukan? Niatnya karena Allah saja, tapi dibesarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab radhiyallahu, meskipun ya ada juga yang menjelekkan Syiah itu sama Abu Bakar dan Umar sangat benci sekali Pak. Di mata Ahlu Sunnah Abu Bakar Umar itu pahlawan yang luar biasa. Di mata Syiah Abu Bakar Umar juga, bahkan mereka kalau nyebut nama Abu Bakar tidak afdal kalau tidak pakai laknatullah alaih. Bayangkan Pak.
Semoga Allah melaknatnya, kan ngawur sekali Pak. Begitu. Jadi kalau nama itu begitu Pak. Nah, yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli nanti nama kita akan kekal nggak kekal, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggih. As-saah ta'ti baghtata. Kiamat itu datangnya tiba-tiba Pak nggih. Tidak disebutkan, saya tutup nggih, karena kayaknya sudah nggih. Saya tutup dengan satu hadis Pak nggih. Satu hadis. Wala takumanna sa'atu wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma bainahuma. Sungguh akan terjadi hari kiamat, ada seorang laki-laki yang membentangkan pakaiannya, fala yatabayu'ani, tapi dia tidak mampu melipatnya. Jadi kejadiannya dia ajeng lempit baju kiamat. Wala yatuyani wala takumanna sa'ah wa qad insarafa ar-rajul bilaban luqmatahu fala bita'mih. Jadi sungguh akan terjadi kiamat ketika seorang itu mau minum susu, nggak jadi minum susu, jadi kiamat. Ini menunjukkan apa? Bahwa kiamat itu terjadi ketika manusia menjalankan hidup biasanya, hariannya, lempit baju, minum susu, bekerja, kiamat Pak. Begitu. Itu menunjukkan apa? Loh, katanya matahari terbit dari barat. Iya, tapi manusia lalai itu Pak, mboten nyangka kalau itu hari kiamat. Ya dikira tuh kayak kejadian alam, malah kadang-kadang amazing gitu. Luar biasa ya, kan gitu Pak. Kadang-kadang tanda-tanda kiamat itu malah disebut, wah luar biasa ya, ini bagus sekali alam ini. Padahal itu tanda-tanda kiamat gitu Pak. Kalau orang lalai kan nggak gagas Pak. Sedangkan jadi mereka ngambil baju dan seterusnya itu. Okay. Dan tidaklah terjadi hari kiamat kecuali menimpa orang-orang yang paling buruk di muka bumi itu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la taqumu sa'ah illa ala sirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terjadi pada seburuk-buruk manusia. Nanti kiamat itu terjadi ketika manusia itu sudah seburuk-buruknya manusia. Orang-orang baiknya sudah pada mati Bang, terkena angin, sepoi-sepoi itu meninggal. Sengenek mung wong elek-elek, ban iku terjadi kiamat. Mula punika Pak, monggo Pak dipun jagi kesaenanipun men kiamat terus dawa Pak. Insyaallah kalau masih ada orang baik kiamatnya agak panjang. Barakallahu fikum mengatakan ada salahnya mohon maaf, kita cukupkan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.